Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Wedyo Diningrat pun dilantik sebagai ketua dari BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, terima kasih sudah hadir dalam rapat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya rapat ini. Saudara-saudara sekalian, kita dikumpulkan dalam gedung ini dalam rangka merumuskan suatu landasan untuk membangun sebuah negara yang nantinya akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda untuk merumuskan dasar negara. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Your commentator is Joe O'Brien. Here is the motion picture record released by the United States Navy of the havoc wrought by the Japs' sneak sky and sea raid on Pearl Harbor. Direct hits were scored on hangars and these were badly shattered. Pada waktu itu, Kaisar Hirohito mengumumkan pernyataan menyerah kepada sekutu, yakni dengan menerima deklarasi bersama negara-negara sekutu yang termuat dalam deklarasi Potsdam. 世界の統計と帝国の現状度に鑑み非常の措置をもって威力を収集せんと欲しここに重要なる男児市民に次ぐ機運は帝国政府をして Tanggal 15 Agustus 1945, di ujung ruangan, Sultan Syahrir duduk tenang membaca koran sambil mendengarkan siaran radio pada pagi itu. Saudaraku semua, kita akan mengadakan rapat di rumah Bung Mati sekarang juga. Mari saja, mari ikut saya dulu. Syahrir pun melangkah pergi kembali ke kediaman Sukarni disusul oleh para anggota gerakan bawah tanah. Selamat datang semuanya. Mari, silakan duduk. Baiklah semuanya, berkumpullah kita di sini karena bahasa Jepang telah mengakui kekalahannya. Karena itu, inilah kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Ya, setuju.
Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno untuk memberitahukan berita kekalahan Jepang. Assalamualaikum. Terima kasih. Silakan. Mengapa kalian datang kemari? Ada urusan apa? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Jadi saya mendengar bahwa bangsa Jepang telah mengakui kekalahannya. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia agar memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak untuk melakukan itu semua. Itu semua adalah hak PPKI. Alangkah janggal jika saya melakukan hal itu semua tanpa adanya PPKI yang telah saya ketuai. Tapi Bung, Tidak ada tetapi. Kita tidak boleh gegabah. baiklah Bung, kalau begitu saya pamit. Mari Bung. Tanggal 15 Agustus 1945 pukul 10 malam berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Anda tidak bergerak cepat, maka besok akan terjadi pertumpahan darah, Bung. Inilah aku. Anda boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Oleh karena itu, saya akan bicarakan semua ini dengan wakil-wakil PPKI besok. Sudah Pak, tidak ada gunanya Anda bertengkar. Mari kita duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lagi pula, kenapa tidak Anda melakukannya sendiri? Kenapa Anda memilih Soekarno untuk melakukannya? Saya yang mengingatkan, Bung. Jika kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, maka besok para warga akan membunuh seperti orang-orang aman, Bung. Karena ada benarnya, Bung. Lagi pula, kalau kita bisa merdekakan sendiri, kita ngapain menunggu dari Jepang? Kita tidak bisa merdeka dengan kekuatan kita sendiri. Jika kita merdeka tanpa kekuatan mereka, maka kita akan hancur ketika kita sudah merdeka. Saya yakin Bung, kita pasti bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, kita tidak bisa membuat keributan. Ini sudah malam. Kekuatan kita pun tidak sebanding, dan oleh karena itu saya juga tidak ingin adanya pertumpahan darah lagi. Para pemuda yakin golongan muda tidak akan mau memerdekakan Indonesia tanpa campur tangan PPKI. Mereka berencana untuk menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh bangsa Jepang. Bung Karno, Bung. Iya, ada apa? Bung, Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Mengapa saya harus ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesempatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika saya memiliki anak yang masih kecil dan istri yang ada di sini? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur ketakutan dengan suara kalian. Mas, pemuda-pemuda ini membawaku dan Adam pergi ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami. Benar, aku tidak ingin meninggalkan istri dan anakku sendirian. Jika kalian ingin membawaku, bawa mereka juga. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Wikana Khairul Saleh bersama dengan Soekarno dan keluarganya segera bergegas pergi menuju ke Rengas Dengklok, Karawang. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Pada dini hari 17 Agustus 1945, Bung Karno dan para tokoh nasional tiba di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol untuk menyusun naskah proklamasi. Setelah upaya untuk mengubah status Indonesia melalui Nishimura gagal, mereka kembali ke rumah Maeda yang menjamin keamanan mereka. Di ruang makan, Soekarno, Hatta, Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Dia menyusun kalimat proklamasi dengan penuh kehati-hatian. Setelah naskah diketik ulang oleh Sayuti Melik,
diputuskan proklamasi akan dilaksanakan pada pukul 10 pagi di kediaman Bung Karno. Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Mengetahui Jepang kalah dari sekutu, Jepang meninggalkan Indonesia dan menjanjikan kemerdekaan. Namun, situasi ini justru dimanfaatkan sekutu dan Belanda untuk kembali masuk ke wilayah Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang kedua dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, dan para pemuda. Meski Indonesia sudah merdeka, pada 24 Maret 1946, peristiwa Bandung Lautan Api terjadi sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap penjajah, dengan membakar kota agar tidak bisa digunakan oleh sekutu dan Nika, yaitu pemerintahan sipil Hindia Belanda. Ribuan penduduk mengungsi ke Bandung Selatan, sementara gudang senjata dan bangunan penting dihancurkan. Kobaran api melahap rumah dan harta benda, tapi justru membakar semangat perjuangan demi kemerdekaan. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa perjuangan rakyat tidak sia-sia dan akhirnya Indonesia bisa berdiri tegak sebagai negara merdeka dan berdaulat. Merdeka! Indonesia merdeka! Satu, dua, tiga. Kita sayang